Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Kali ini kita akan mengkaji tentang implementasi strategi pemasaran. Nah, bagaimana konsep dari strategi pemasaran untuk meningkatkan kinerja dalam pemasaran. Di era disrupsi saat ini, kita melihat bisnis mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam berbagai bidang komersial, kegiatan produksi, keuangan, dan lain sebagainya. Perkembangan yang begitu cepat itu membutuhkan strategi pemasaran yang merupakan elemen terpenting dalam menentukan pangsa pasar. Perusahaan dapat menentukan strategi pemasaran yang paling tepat untuk mempengaruhi keuntungan terbaik dalam jangka pendek dan jangka menengah, begitu juga jangka panjang. Baik itu dalam bidang ekonomi maupun sosial. Nah, hari ini bahkan politik gitu kan. Hari ini bagaimana memasarkan sebuah produk, kita melihat di media sosial, di televisi, di media elektronika, begitu masif mereka melakukan. Lembaga-lembaga pendidikan, kemudian lembaga sosial, bahkan lembaga donasi, semuanya diinformasikan lewat media itu. Bahkan jika kita melihat sesuatu kegiatan sosial yang diinformasikan mulai dari perencanaannya, penarikannya, kegiatannya sampai evaluasinya, mereka akan sangat mudah untuk mendapatkan sesuatu, untuk mendapatkan dana dari kegiatan sosial tersebut. Nah, mereka mendapat kepercayaan karena dilakukan pendekatan melalui strategi pemasaran ini. Karena jika kita berbicara tentang konsep pemasaran, pada intinya itu mencakup hubungan antara kebutuhan dan masyarakat dengan produk, barang maupun jasa, sehingga mewujudkan terjadinya peralihan kepemilikan produk maupun jasa. Pemasaran juga memainkan peran penting dalam hal distribusi layanan dan lain sebagainya. Begitu juga fungsi manajemen memberikan kontribusi tertentu dalam persiapan, penerapan, implementasi strategi. Strateginya tentunya bermacam-macam. Dalam menyusun konsep strategi, pemasaran tidak terlepas dari aktivitas manajer atau manajemen pemasaran yang ada di dalam perusahaan tersebut. Manajemen pemasaran tersebut merupakan proses yang melalui atau meliputi berbagai analisis yang mendalam melalui perencanaan, kemudian pelaksanaan dan evaluasi. Tetapi pada intinya tujuan pemasaran ketika sudah diimplementasikan itu diharapkan dapat memahami kebutuhan atau demand dan kebutuhan pasar sasaran, serta berperan penting dalam organisasi dibandingkan dengan konsep pemasaran pesaing, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada konsumen atau satisfaction dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Untuk efisien dan efektif tentu kita harus memperhatikan beberapa hakikat dari pemasaran itu sendiri. Yang pertama adalah tentang konsep produksi. Nah, konsep produksi ini perlu ditingkatkan kualitasnya agar dapat diterima oleh masyarakat, dan orientasinya bahwa kegiatan produksi harus dilakukan sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Nah, ini konsep produksi. Tujuannya adalah produksi agar pencapaian efisiensi produksi itu biayanya rendah, kemudian seimbang dengan kualitas tersebut. Kemudian yang kedua adalah konsep produk. Konsep melakukan bahwa sukses pemasaran itu sangat tergantung kepada kualitasnya. Jika tadi konsep produksi, berarti kita lebih menekankan pada konsep-konsep yang di dalamnya berbentuk kegiatan-kegiatannya. Sedangkan kalau produk berarti outputnya, berarti kualitas produknya memang harus betul-betul baik. Begitu juga yang ketiga, yaitu konsep penjualannya. Bagaimana konsumen tidak akan mengkonsumsi barang lain selain perusahaan yang ada dari kita.
perusahaan melakukan usaha penjualan yang proaktif. Yang keempat adalah konsep pemasaran, artinya konsep yang lebih menitik beratkan pada kepentingan pelanggan atau pada konsumen. Namun demikian, implementasi strategi pemasaran yang terpenting adalah pertama adalah orientasi itu harus orientasi kepada pelanggan. Orientasi kepada pelanggan agar jadi ketika kita menerapkan konsep teori-teori pemasaran kemudian kita laksanakan di lapangan, bagaimana pelanggan itu betul-betul merasa terpuaskan, mereka merasakan satisfaction, kepuasan yang luar biasa dari dirinya atas pemanfaatan produk-produk tersebut. Nah, disinilah pentingnya implementasi. Sebenarnya mengimplementasikan teori pemasaran itu menghasilkan kepuasan pelanggan. Yang kedua adalah terintegrasinya seluruh aspek yang ada di dalam pemasaran tersebut. Jadi mereka yang berkecimpung di pemasaran harus terkoordinasi satu langkah, satu barisan, hanya untuk satu, mereka mengawal kepuasan pelanggan. Gitu. Kemudian yang ketiga, pencapaian tujuan kinerja organisasi. Nah, bagaimana pencapaian tujuan kinerja organisasi adalah dalam rangka untuk menerima untung atau taraf keuntungan yang layak yang bisa dipergunakan sebagai budget perusahaan, sebagai dana operasional perusahaan, memberikan kepuasan juga ke dalam ke para karyawan dengan gaji yang setara dengan hasil kerjanya, dan fokusnya justru pada bagaimana berarti kepuasan internal yang ada di perusahaan itu dan kepuasan eksternal terhadap para pelanggan atau para konsumen. Ini bagian dari implementasi pemasaran menuju kinerja organisasi pemasaran itu sendiri. Adapun tahapan implementasi strategi pemasaran antara lain adalah pertama persiapan implementasi. Jadi sebelum melakukan pelaksanaan itu tentunya persiapan itu. Jika kita melakukan kegiatan biasanya kita ada gladi bersih. Nah, di sini bagaimana mengimplementasikannya tentunya menjadi bahan diskusi di kelompok-kelompok kerja pemasaran tersebut. Yang kedua, bagaimana implementasi strategi pemasaran. Yang ketiga, pengendalian kinerja pemasaran, evaluasi kinerja pemasaran, dan pengukuran kinerja pemasaran. Itu bagian dari bagaimana kita mengimplementasikan kinerja pemasaran. Nah, bagaimana implementasi yang efektif dan efisien dalam sebuah organisasi untuk bidang pemasaran ini? Yang pertama, menerapkan prinsip dasar implementasi tadi yang sudah disampaikan. Kemudian yang kedua, menitik beratkan pada memfokuskan pada kemudahan, nah, bukan membuat sesuatu secara menyulitkan, tapi titik fokus pada kemudahan. Dan yang ketiga adalah menerapkan teknik-teknik manajemen. Teknik manajemen ini sudah kita bahas pada kajian-kajian awal, bagaimana menerapkan konsep-konsep manajemen di lapangan agar bisa berjalan efektif dan efisien. Strategi tentunya seperti biasanya dulu juga disampaikan ada unsur eksternal dan unsur internal. Unsur internal antara lain ada cita-cita tinggi dari perusahaan tersebut yang sudah ditetapkan di awal, kemudian kemampuan sumber daya yang dimiliki, kemudian struktur organisasi. Sedangkan unsur eksternal dalam strategi adalah pesaing, pemasok, dan pelanggan. Menurut Grant, ada beberapa aspek yang mendorong untuk melakukan analisis perencanaan strategis. Yang pertama, perancangan strategis memberikan kualitas kepuasan yang akan diambil. Yang kedua, perencanaan strategis membantu mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusinya. Yang ketiga, strategi
Ya, perencanaan strategis itu membantu dan menyederhanakan persoalan-persoalan yang rumit menjadi mudah. Kemudian begitu juga memberikan fleksibilitas dan inovasi. Karena di dalam proses analisis terdapat pembelajaran dan identifikasi alternatif yang dapat digunakan untuk mencari solusi terhadap sebuah persoalan yang ada. Dalam menerapkan atau merencanakan strategi implementasi itu perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, pemasaran digital menghubungkan dengan pelanggan. Bagaimana pemasaran yang dilakukan itu dapat lebih cepat bisa didengar oleh pelanggan. Kemudian mengadopsi pendekatan strategis, menyelaraskan tujuan, mempromosikan pengetahuan tentang bagaimana bisnis dapat memanfaatkan peluang, kemudian mengenali apa yang berharga dan berguna bagi mereka yang akan mengkonsumsi produk kita, kemudian mengadopsi kebutuhan informasi pelanggan, kemudian mengembangkan pemahaman tentang peran, kemudian mengembangkan metrik teknik pengukuran sesuai dengan tujuan perusahaan, mencakup perencanaan, produksi, promosi, evaluasi, dan lain sebagainya. Dari strategi implementasi ini yang diharapkan bagaimana pemasaran dapat menciptakan nilai pelanggan lebih besar daripada yang diciptakan oleh pesaing, oleh yang perusahaan-perusahaan lain yang menjadi pesaingannya. Nilai merupakan perkiraan pelanggan, jadi nilai adalah manfaat dibagi dengan harga atau biaya yang dikeluarkan oleh konsumen. Nah, ini rumus bagaimana sebuah strategi pemasaran bisa memberikan nilai lebih kepada para konsumennya dengan menciptakan keunggulan yang kompetitif yang kemudian dapat dipertahankan seimbang dengan harga yang ditawarkan. Nah, biasanya masyarakat ketika sudah kualitasnya baik tidak mempersoalkan tentang harga. Nah, mereka mempersoalkan tentang harga ketika kualitasnya tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan. Makanya dengan strategi pemasaran itu akan memberikan ruang kepada masyarakat untuk memilih produk kita dengan harga yang mereka dapatkan seimbang dengan kualitas yang diberikan oleh perusahaan yang bisa memberikan keunggulan yang kompetitif dengan perusahaan lain. Nah, ini kita harus bisa memahami tentang perilaku ini, memberikan atau menggunakan manfaat atau keunggulan produk sebagai alat atau senjata untuk bersaing, harus mempunyai strategi diferensiasi dengan produk yang lainnya. Nah, itu sahabat-sahabat semua tentang bagaimana nilai itu didapat oleh para konsumen perusahaan kita. Jika dalam konsep Islam kita mengenal istilah al-maslahah, ya, kemaslahatan, maka nilai yang dikeluarkan dalam pemasaran konvensional, dalam strateginya gitu kan, dalam perencanaannya tidak memberikan nilai lebih. Nah, sebenarnya syariah itu dalam konsepnya menilaikan nilai lebih, yaitu kemaslahatan, yang kemudian ini menjadi rumus besar dalam konsep strategi pemasaran Islami, yaitu tentang seberapa besar manfaat yang didapatkan, seberapa besar kemaslahatan yang dimunculkan dari barang kita untuk kepentingan individu, untuk kepentingan organisasi, untuk kepentingan masyarakat, seberapa maslahat yang dibutuhkan, seberapa maslahat yang diberikan. Jangan sampai produk kita justru menimbulkan madorot atau mafsadat. Itu nilai-nilai sesungguhnya yang tidak ada dalam konsep pemasaran konvensional. Ingat bahwa dalam kajian Islam, ketika kita bicara produk, bahwa produk itu adalah kekayaan.
kekayaan. Al-mal dalam konsep Islam adalah sesungguhnya milik Allah, kita hanya dititipi saja oleh Allah, kita diamanati oleh Allah untuk memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi individu kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, jika bicara produk itu adalah milik Allah, al-mal, harta itu milik Allah, barang milik Allah, jasa yang dikeluarkan juga milik Allah, maka dalam konsep itu kita harus mampu untuk memaksimalkan kemanfaatan, kemaslahatan bagi masyarakat. Itu yang bisa kami sampaikan untuk kajian bahan diskusi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.